keimanan kita, dengan mempertebal keimanan kita, dengan memperkuat keimanan kita. Insya Allah, dengan kita mau menggali ilmu-ilmu Al-Quran, dengan kita menjalankannya, insya Allah ke depan, sedikit demi sedikit kita akan sama-sama membenahi akhlakul karimah kita dengan tujuan yaitu mencari ridhonya Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan untuk selain itu. Karena yang paling utama adalah mencari ridhonya Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau terus merah belum belajar jual bahaya. Untuk petunjuk itu banyak orang yang pintar, memang pintar membaca Al-Quran, banyak, bahkan boleh dikatakan hatam, hafid. Dan pernah mendengar satu kata, ketika orang itu hatam Al-Quran, maka api neraka diharamkan menyentuh kulitnya, kata badannya ya. Ini salah banyak penafsiran. Orang pahami hafal membaca ya, sebenarnya bukan. Itu bagus memang membaca Al-Quran ini harus, karena kalau untuk menjalankannya kita harus juga dari membaca, dan membaca akhirnya kita tahu. Tapi yang dimaksud di situ ini adalah apa? Orang yang sudah menjalankan apa yang ada isi dalam Al-Quran, bukan hanya membaca tapi dijalankan. Kalau hanya membaca loh, terus gimana? Jenengan dapat surat dari kepala perusahaan jenengan, dari kepala desa jenengan, dari kepala wilayah jenengan, tapi jenengan hanya dibaca tapi tidak dijalankan, kira-kira gimana ya? Tetangga jenengan ini ada memanggil jenengan hajatan, karena zaman sekarang, kalau zaman dulu ini pakai orang datang ke rumah dengan langsung ya, disampaikan oleh dengan mulut ya. Sekarang enggak, sekarang pakainya kertas ya. Pakai kertas, dibagi undangan ya. Jenengan tidak membaca karena apa? Bukannya nggak bisa baca atau gimana mungkin ya, tapi karena apa? Pada waktu undangan itu dibagi, ini jenengan ini lagi duduk dengan teman jenengan, tetangga, dan tetangga jenengan ini juga dapat undangan. Nah, tetangga jenengan ini yang membaca, jenengan cuma mendengarkan. Akhirnya tetangga jenengan bilang, besok ini tanggal pemburuan. Jenengan bertanya jam berapa? Oh, jam sekian. Ya udah. Undangan jenengan nggak dibaca, cuma ditaruh. Tapi besoknya jenengan jalankan secara tindakan yang apa yang ada dalam isi undangan. Bener enggak? Ya kan? Tapi beda lagi, jenengan dapat undangan, jenengan baca. Kan jenengan ini orangnya humoris atau suka bergaya, akhirnya membaca undangan pun jenengan nyanyikan kayak film India. Dengan merdunya, dengan lantangnya. Setelah nyanyikan dengan merdunya kayak gitu, tutup lagi, taruh. Karena undangan itu dari kepala desa ataupun kepala perusahaan, undangan itu bagus, sampulnya begitu bagus, taruh. Anak jenengan sampai mau megang ini nggak boleh, sampai jenengan ini terngiang terus dibaca terus. Ada teman jenengan dibilangin, saya dapat undangan ini dari bos saya, dari bos. Tapi ketika hari hanya
tidak dilakukan tindakan, jenengan tidak menjalankan apa yang ada isi dalam undangan itu. Kira-kira gimana jenengan? Ayo coba jenengan kayak gimana? Hah? Ini salah penafsiran orang-orang. Jadi maksud ketika ada orang hafal Al-Quran, maka api neraka diharamkan menyentuh ya. Bagaimana yang diharamkan dan jangan menjalankan isi Al-Quran, padahal isi Al-Quran isinya pengancaman semua. Dan bagi orang-orang yang berpikir penuh dengan perumpamaan, di dalam Al-Quran nggak ada perasaan saya membaca menyuruh jelek, nggak ada, menyuruh baik. Ini membuktikan ya. Jadi ingat ya, jangan hanya dibaca tapi dilakukan sebagai tindakan. Ini petunjuk. Kalau petunjuk ya udah jalankan. Ya, jangan dapat petunjuk nggak mengikuti. Nah itu petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Nah, tikungan tajam jangan tidak memperdulikan. Ya tancap yang jelunguk. Ya, malah jangan ditelan mentah. Kalau ditelan mentah-mentah jangan bahaya. Nanti ada rambu-rambu lalu lintas, awas. Nah, harus diperhatikan. Jadi kalau ditelan mentah-mentah ini bahaya. Sama ketika jenengan mencari rumah makan, ini di rambu-rambu nggak ada tulisannya rumah makan, ya, hanya ada gambar garpu sama sendok. Lah terus gimana? Bukan rumah makan, itu garpu sama sendok. Lagi, bukan, itu garpu sama sendok. Kapan jenengan mau makan? Sama di Al-Quran penuh dengan perumpamaan, sama rambu-rambu lintas penuh perumpamaan. Dan ditelan mentah-mentah bahaya. Telan mentah-mentah didian mau makan tidak berani, gambar sendok sama garpu.